Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial. Di tanganku ini sekarang sudah ada Infinix Smart 9. Milik dari subscriber. Katanya ini kondisinya mati ya, mati total. Coba kita hidupkan. Tidak ada respon. Coba kita cas. Hidup LED ya, lampu LED bagian atas hidup. Kemudian respon lain tidak ada ya, tidak ada gitar dan tidak ada tanda-tanda pengisian. Kalau kita lihat di smart charger USB intelligent itu ada 0,18 ya, 0,18 yang merah. Itu berarti menandakan rusak bagian IC power ya, antara IC power ya, feeling sementara seperti itu. Akuratnya belum tinggi ya, akurasi dari USB intelligent itu. Untuk pastinya kita cek dulu mesin ya, bagian dalam. Kita akan ukur dengan power supply. Oke, kita matikan dulu, kita cabut dulu. Kemudian ini katanya belum pernah servis, tapi sudah pernah dibawa ke service center. Sempat dibuka, namun ternyata rusak mesin kata teknisinya, dan disarankan ganti mesin kalau di service center ya. Bautnya sudah ada yang hilang ya, nggak dipasang lagi. Service centernya. Selain itu katanya, kata pemiliknya tidak pernah diservis selain dibawa ke service center. Oke, kita buka. Bautnya ada yang beda ya. Service center kok gini gitu. Ada yang beda, bautnya satu, kemudian hilang satu. Oke, sambil menunggu membuka baut ini, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dalam mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan kemudian jangan lupa share dan jangan lupa di share ya, agar semuanya mendapatkan manfaat dari tutorial. Semoga bermanfaat ya untuk pemula tentunya. Oke, buka semua baut bagian tutup belakang mesin. Oke, jangan lupa sebelumnya lepaskan kartu ya, slot SIM. Lepaskan tempat kartunya. Lalu kita buka casing belakang. Oke. Jangan lupa ada satu lagi yang tertinggal ya. Maaf, ada satu bolt yang tertinggal. Kemudian hati-hati bagian fingerprint ya, bagian fingerprint hati-hati, harus dibuka ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita buka baterai. Kok sudah dibuka ya? Ini sudah dibuka baterai juga sama service center. Kenapa bisa dibuka? Oke.
Selanjutnya kita perhatikan bagian ini aman ya. Kita akan cek dengan power supply. Kita tembak arus ya. Kita kasih 3,7 volt atau 4 volt juga nggak masalah. Kemudian kita cek dulu positif negatifnya. Seperti ini yang positif. Kemudian kita coba suntik arus ya. Kita coba suntik arus dan hidupkan tombol on off. Waduh, tidak ada bergerak sama sekali ya. Tidak sama sekali bergerak jarum ampernya. Coba teman-teman perhatikan ke power supply ya. Saya punya power supply 1 ampere. Ini sudah saya ya. Saya tembak arus dan tekan on off. Nah, ada sesekali bergerak. Namun tidak bergerak. Lebih banyak tidak bergerak jarum ampere ya, bagian bawah. Tidak sama sekali bergerak. Oke. Kita ulangi lagi. Tadi terlepas ya, kita ulangi. Nah, ada bergerak sangat tipis sekali, enggak sampai 1 mili ya, sangat tipis. Kalau dilihat dengan kamera nggak kelihatan. Oke, berarti ini kerusakan IC power ya. IC power, karena konsumsi IC power itu dari 0 sampai 0,2 ini, 0,2 mili maksudnya. Ini 0,2 yang ampere, ini 1 ampere, ini 0,2 ampere, ini 0,2 mili ampere ya. 0,2 mili ampere sampai 0,5, 0,10 mili ampere itu biasanya IC power. Rata-rata 0,2 ya. Nah, kalau udah sampai 0,10, 0,5, 0,1 maksudnya 0,1 ampere. Ini ya di tengah ya, 0,1 ampere itu sudah masuk CPU ya. Jadi setengah dari 0,1 itu 0,2 itu IC power. Kalau dari 0,2 sampai 0,4 itu sudah IC eMMC ya. Kemudian bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak berarti dia hidup. Tukar menukar, saling transfer data antara eMMC dan CPU. Itu berarti handphonenya sudah normal hidup. Oke. Selanjutnya kita akan fokus ke bagian mesin ya. Kita akan fokus ke bagian mesin. Oke, kita akan fokus ke bagian mesin. Sebelumnya kita cek juga ya. Sebenarnya ini lebih dulu tadi sebelum cek mesin. Prosedurnya kita cek juga baterai. Kita cek juga baterai apakah masih ada arus tersimpan atau tidak. Kita cek di voltase DC ya. DC, kemudian kita cek baterai. Ada 4,19 ya, berarti baterai full nih, sekitar 70% sampai 100% ya, baterai full. Berarti memang rusaknya di IC power ya, di bagian mesin. Oke, kita fokus ke bagian mesin. Oke, ini ya, saya coba cas lagi, lampu LED hidup dan arus 0,18 0,17 berganti ya, sekitar itu. Oke, lampu LED hidup. Fokus ke IC power. Oke, untuk menghemat video saya sekarang sudah buka kaleng ya, sengaja tidak di video kan. Baru saja dibuka. Sekarang ini sudah saya buka kaleng bagian IC power ya. IC power ini ada IC RAM-nya juga di sini. Kemudian kita cek bagian IC power ya.
karena booming sekali Infinix ini. Sangat bagian komponen-komponennya itu kurang erat ya menempelnya. Ada di video teman yang lain bahkan pernah terjatuh ya, sampai rontok, dan sekarang ini tidak terjatuh, kata pemiliknya tidak ada terjatuh, cuman rusak bagian IC power, indikator LED hidup. Kalau pengisian dicek dengan power supply hanya bergerak 1/sekian mili ya, tidak sampai 1 mili, 0,0 sekian mili. Kemudian dicek dengan smart charger juga 0,18 ya. Kita cek bagian komponen-komponen. Ini ada yang longgar ternyata ya. Nih, coil ya. Coil ada yang longgar. Benar saja kecurigaan kita ya. Ini ada longgar nih, goyang. Begini ini ya. Ini saya tunjukkan dengan jarum bentol. Ini. Coilnya longgar. Coba kita cek yang lain. Satu longgar ya. Parah sekali longgar. Aduh, sampai terbang ya. Kita congkel dikit sampai terbang, tapi bagian itunya lengket. Aduh, parah kali Infinix ini. Satu goyang, satu, kita cek ya. Oke, baru cuman itu ya. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan pakai pertalite atau alkohol juga boleh. Kita coba cek lagi ya, kita goyang bagian komponen, apakah masih ada yang goyang. Tidak ada lagi ya, bagian IC power sudah kokoh ya, tidak ada lagi yang goyang. Oke, kemudian coil yang tadi kita cek dulu. Coil yang tadi yang copot itu kita cek apakah putus atau masih normal. Kita cek, kita ukur arusnya. Normal ya, karena dia harus nyambung. Ini normal. Tipis sekali. Oke, coba kita bersihkan dengan solder kakinya, kaki coil, pinnya ya. Barangkali ada yang terlepas gitu. Sepertinya ya terlepas. Kaki yang di coil hinggap di PCB ya. Tembaganya yang di coil nempel ke PCB. Oh enggak, ini berkarat sepertinya. Coba lagi kita rapikan. Oh iya, hinggap di PCB ya. Kaki coil di hinggap di PCB ya.
Kayaknya emang terputus dia, hinggap di PCB dan berkarat sepertinya. Oke. Dan kita sepertinya harus ganti coil ini. Ganti coil karena kaki-kakinya yang di coil tadi sudah lepas ya. Ini nggak kuat lagi nih. Kita contohkan seperti ini, sudah lepas, tinggal bagian kecil saja yang menempel. Namun coilnya normal ya, kita sudah cek. Sekarang kita coba pasang dulu ya, pasang kembali coil yang tadi, apakah bisa hidup atau harus kita ganti ya. Ini kita coba dulu aja ya, sebaiknya kita ganti ini. Kita coba pasang, apakah bisa hidup. PC bunyi. Oke, kita coba pasang kembali. Kita pasang ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba untuk menghidupkan. Kita ukur dulu ya, mana tahu masih ada yang konslet. Sebelum kita hidupkan, kita ukur kembali, mana tahu ada yang konslet ya. Nah, masih ada satu konslet ternyata. Masih ada konslet satu. Satu kapasitor yang konslet. Satu kapasitor itu apakah berasal dari jalur CPU atau memang tersendiri dia konsletnya? Kita akan buka dulu ya. Kita akan buka dulu. Satu kapasitor ini kita buka. Oke. Kita congkel saja. Kita akan cek lagi apakah
jalur dari IC power atau tersendiri. Nah, tersendiri deh, jalurnya tersendiri ternyata. Alhamdulillah bukan jalur. Oke, kita coba hidupkan ya. Alhamdulillah bukan jalur dari IC power. Kita coba tes apakah mau hidup atau masih membutuhkan penanganan khusus. Oke, kita akan tes dengan power supply dulu. Suntik lagi arusnya. Sepertinya butuh pasang baut dulu ya. Kita pasang satu baut. Pasang baut mesin satu buah dulu agar tidak lari ya. Oh, nggak perlu ya, nggak jadi. Oke, kita tes ya, langsung kita tes. Kita suntik arus, kita hidupkan power. Ternyata masih belum ya, belum apa-apa, masih belum hidup dengan IC power, dengan kita pasang komponen yang tadi. Kembali ya, kita ganti ya, coba kita ganti dulu coil yang tadi. Kalau enggak nanti kita coba rebal IC powernya. Oke, kita coba buka kembali bagian coil yang tadi bermasalah. Kita ganti dengan yang lain. Nah, benar saja nggak kuat ternyata pasangannya, nggak kokoh. Kita coba dulu ambil coil yang lain. Oke, kita sudah dapat coil ya, walaupun tidak sama bentuk. Kita samakan saja ukuran ya. Bentuk beda tapi ukuran hampir sama. Nggak yang terlalu sama persis, nggak ada ya. Nggak saya dapatkan yang persis sama. Oke, kita pasangkan. Semoga saja bisa ya.
Oke, sudah terpasang ya. Kembali kita cek dengan power supply ya. Bismillah. Oh, ternyata masih belum mau ya. Masih belum mau sama sekali. Kita coba rebel IC power. Oke, sekarang kita akan ukur dulu ya. Kita akan ukur dulu komponen-komponen yang ada di sini. Terutama di jalur terdekat dari IC power ya. Kita ukur nilai ya, berapa nilai komponen dioda maupun kapasitor yang ada di sekitar IC power. Kalau dilihat dari segi pengukuran, ini sepertinya aman ya, tidak ada masalah dengan IC power. Tidak ada yang mencurigakan. Nah, kita akan cari dulu ganti kapasitor yang kita copot tadi. Mana tahu gara-gara itu ya, tapi biasanya nggak masalah kalau kapasitor dicabut. Kita akan ngambil dulu kapasitor dari komponen HP lain. Oke. Mana dia? Kabur. Hilang dia. Kita cabut lagi satu. Nah, itu
dia. Dan kita ukur dulu ya. Oke, aman. Kita pasang ke sini. Kita harus buang dulu sisa dari kaki kapasitor yang lama ya. Dan sisa-sisa kakinya kita buang dulu ya. Oke, kembali tadi saya buang kapasitornya ya. Kita cek lagi dengan konsumsi arus power supply ya. Kita cek lagi arusnya. Oke. Sekarang kita coba hidupkan. Hidup ya. Jadi fix tadi ada coil yang copot, kemudian satu kapasitor yang konslet kita copot ya. Alhamdulillah bisa hidup.
banyak sekali nih teman-teman yang servis Infinix. Rata-rata itu permasalahan pada IC power ya, banyak komponen yang jebol, maksudnya lepas gitu. Nggak tahu entah kenapa ini coil terlepas sama kaki-kakinya langsung tergelupas bagaikan berkarat. Oke. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini dulu video kesempatan ini. Semoga lain kali kita sambung lagi ya. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya. Bagi yang subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat update terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.